Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai regresi sederhana. Baik, sebelum itu kami dari kelompok 8 mohon izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Nilo Mariani dengan NIM 20170111032. Yang kedua yaitu Putu Agus Darsane dengan NIM 20170111036. Yang ketiga yaitu Ursula Fitria dengan NIM 20170111038. Dan yang terakhir yaitu Elvita Lorna Momot dengan NIM 17170111085. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai pengertian regresi sederhana. Baik, dari slide tersebut kita dapat lihat bahwa istilah regresi pertama kali dalam konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886 di mana yang bersangkutan melakukan kajian yang menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan dari para orang tua yang tinggi cenderung bergerak atau regres ke arah ketinggian rata-rata populasi secara keseluruhan. RLS merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel yang terikat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, yang untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Agus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu secara umum persamaan regresi linier sederhana dapat ditulis sebagai rumus seperti berikut. Nah, jadi dari rumus tersebut dapat kita lihat pada persamaan satu merupakan variabel dependen merupakan variabel independen yang merupakan konstanta intercept yang merupakan koefisien atau slope dan merupakan variabel pengganggu atau residual. Yang selanjutnya, persamaan regresi linier sederhana tersebut dapat juga dibuat dalam grafik Cartesius yang dapat dilihat pada gambar pada slide. Oke, dapat dilanjutkan. Yang selanjutnya ada membuat persamaan regresi, yang dimana persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor yang dilambangkan dengan X dengan satu variabel tak bebas atau respons yang dilambangkan dengan Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini. Baik, sekian pemaparan dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan A sama dengan sigma YI dikali sigma X kuadrat I dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N sigma X kuadrat I dikurang sigma XI kuadrat, dan B sama dengan N dikali sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma X kuadrat I dikurang sigma XI kuadrat. Yang selanjutnya, langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana ini, yang pertama menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Setelah kita menentukan, baru kita mengidentifikasi variabel bebas atau prediktor dan variabel tak bebas atau respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel, kemudian menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima yaitu menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya, membuat model persamaan garis regresi, kemudian melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Yang terakhir, yaitu uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penerapan metode proyeksi dengan persamaan model regresi. Model proyeksi kecenderungan dengan metode regresi.
Metode regresi umumnya membahas pendekatan sebab akibat atau kasual atau yang bersifat menjelaskan. Untuk peramalan, metode ini mencoba untuk memperkirakan keadaan di masa yang akan datang dengan mengemukakan dan mengukur beberapa variabel bebas. Yang penting beserta pengaruh mereka terhadap variabel tidak bebas yang akan diramal. Slide selanjutnya. Yaitu regresi linear sederhana atau RLS, merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terkait. Variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah prediktor atau variabel independen X, dan variabel terdekat sering disebut dengan istilah kriterium atau variabel independen Y. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau respons Y. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan beberapa yang terkendala jaringan. Baik, akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.